Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Allahu Akbar ya. Anak-anak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya, untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, nikmat iman Islam, kita bisa berkumpul lagi dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Tak lupa salam dan salawat semoga curahkan pada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan menuntut ilmu sesuai dengan Al-Qur'an surat Mujadalah, Al-Mujadalah ayat ke-11. Oke, mari kita simak materi pembelajaran pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua yang dirahmati Allah, tetap semangat ya. Hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Ustadz Anwar Sulistianto pada pembelajaran PAIBP, Pendidikan Agama Islam dan juga Budi Pekerti. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siswa kelas 7 SMPI Nurul Surakarta, pada pembelajaran PAIBP pada kesempatan kali ini pada semester Gaza adalah materinya adalah menuntut ilmu sesuai dengan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Untuk kompetensi dasar KD 3.1 yakni memahami Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan hadis tentang menuntut ilmu. Sedangkan untuk kompetensi dasar 4.1 yaitu melafadzkan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan juga hadis tentang menuntut ilmu. Nah, anak-anak semua yang dirahmati Allah, untuk tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, menerapkan berlapang dalam majelis dan bersemangat menuntut ilmu. Yang kedua, menunjukkan sikap mencintai Al-Quran saat kegiatan menuntut ilmu. Yang ketiga, menunjukkan sikap sopan santun dan berlapang dalam majelis ilmu. Yang keempat, menunjukkan dalil Al-Quran dan hadis kewajiban menuntut ilmu. Yang kelima, memaparkan pengertian, pembagian, sumber dan keutamaan ilmu. Yang keenam, mempraktikkan membaca Quran surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Yang ketujuh, melafadzkan hafalan Quran surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, tadi sudah Ustaz paparkan terkait kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Saat ini kita mulai masuk kelas dan mulai untuk mempelajari materi menuntut ilmu sesuai Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Mari kita mulai. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz menyampaikan dalil Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku, Nabi Muhammad SAW, beliau juga bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, kita masuk kepada pendalaman materi. Yang pertama adalah pengertian ilmu. Ilmu itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya ilm. Dari kata alima ya'lamu ilm, yang berarti pengetahuan atau al-ma'rifah, kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari asal kata ilm ini, selanjutnya diindonesiakan menjadi kata ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, secara istilah, ilmu merupakan pengetahuan mendalam, hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim atau ulama atau mujtahid atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Nah, dalam Islam, kita mengetahui adanya ilmu syar'i. Ilmu syar'i adalah ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah. Juga ilmu tentang Allah dan sifatnya, apa saja yang harus ia tunaikan dalam beribadah kepadanya dan mensucikannya dari berbagai kesalahan. Nah, anak-anakku, setelah pengertian ilmu, ada pembagian ilmu. Imam Al-Ghazali, ia mengelompokkan ilmu pengetahuan jenis pertama dikategorikan sebagai ilmu fardhu ain yang bisa dan harus dipelajari oleh setiap umat Islam. Sedangkan kategori kedua berkaitan dengan fisik dan objek-objek yang berhubungan dengannya, yang bisa dicapai melalui penggunaan daya intelektual dan jasmani. Ia bersifat fardhu kifayah, kewajiban secara berkelompok dalam penggunaannya. Nah, ilmu yang termasuk fardhu ain ini dibagi menjadi ilmu-ilmu agama atau syariah yang diambil dan berkisar tentang wahyu Allah dan sunnah Rasulullah SAW, seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu non-agama atau ghairi syar'iyyah, berasal dari hasil penalaran akal manusia, pengalaman, dan juga percobaan, seperti kedokteran, matematika, ekonomi, astronomi, dan lain sebagainya. Meskipun terlihat ada kategori di situ, sejatinya keduanya punya hubungannya dan juga relasi, yakni menuju kepada penghambaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada sumber ilmu dalam Islam. Sumber ilmu primer dalam epistemologi Islam adalah wahyu yang diterima oleh Nabi yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber dari segala sesuatu. Al-wahyu atau wahyu merupakan masdar atau infinitif yang memberikan dua pengertian dasar, yakni tersembunyi dan cepat. Epistemologi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah juga mengambil sumber ilmu yang lainnya, yaitu akal, hati, serta indera-indera yang terdapat dalam diri manusia. Kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz akan menyampaikan keutamaan menuntut ilmu. Bagi kita yang bersemangat untuk menuntut ilmu, Allah memberikan keutamaan. Yang pertama, Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu di akhirat dan di dunia. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah memperoleh keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, orang yang berilmu akan mendapatkan seluruh kebaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berilmu. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang artinya, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah
di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama atau orang-orang yang memiliki ilmu. Quran surat Fatir ayat 28. Yang kelima, ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan, yang artinya barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keenam, yang terakhir, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal dunia. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW menyampaikan, yang artinya jika seorang manusia itu meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Anak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah selesai kita menyimak materi pembelajaran terkait penuntut ilmu pada surat Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Semoga dengan materi ini kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa mengamalkan ilmu, tetap semangat untuk terus bersemangat menuntut ilmu menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.